Shalom. Kembali kita mempelajari kebenaran firman Tuhan. Kali ini kita akan mempelajari bagian ke-6 dari apa yang kita miliki sebagai anak-anak Allah. Kita ambil dari Roma 5 ayat 10 sampai 11. Apa yang kita miliki sebagai anak-anak Allah, bagian ke-6. Roma 5 ayat 10 sampai 11 saya akan bacakan. Sebab jikalau kita ketika masih seteru diperdamaikan dengan Allah oleh kematian anaknya, lebih-lebih kita yang sekarang telah diperdamaikan pasti akan diselamatkan oleh hidupnya. Dan bukan hanya itu saja, kita malah bermegah dalam Allah oleh Yesus Kristus Tuhan kita, sebab oleh Dia kita telah menerima pendamaian itu. Bapak Ibu, saudara-saudara yang saya kasihi, bagian ke-6 dari apa yang kita miliki sebagai anak-anak Allah adalah kelepasan. Setelah Yesus mati di kayu salib, Dia mengadakan pendamaian di dalam kehidupan kita, dan tidak ada lagi kita sebagai anak-anak Tuhan diperhamba oleh dosa, karena Roh Tuhan tinggal di dalam kehidupan kita, memampukan kita untuk mengatakan tidak terhadap dosa. Maka yang kita dapatkan di dalam kehidupan kita adalah kelepasan. Bapak Ibu, banyak orang yang berjuang untuk melepaskan rokok. Dia tahu, dia sadar bahwa rokok itu merugikan hidupnya, ya, dan bisa menyebabkan kanker, dan pada akhirnya orang tersebut bisa mengalami kematian oleh karena merokok. Orang itu tahu, sadar sekali bahwa rokok itu merugikan kesehatan hidupnya, ya, akan tetapi dia tidak punya kemampuan untuk melepaskan diri dari rokok, ya. Dia berusaha untuk melepaskan, tetapi apa yang terjadi, dia sampai seumur hidup masih terikat dengan rokok. Bukan hanya rokok, perjudian pun juga begitu. Setelah orang kalah judi, apa yang terjadi? Dia berjanji tidak akan bermain judi lagi. Tapi apa yang terjadi? Ketika dia punya uang, ada kesempatan untuk melakukan perjudian, maka dia melakukan judi. Demikian juga dengan perjinahan, ya. Ketika selesai melakukan perjinahan, mungkin orang akan berjanji tidak akan melakukan itu lagi. Tapi apa yang terjadi? Dia kembali melakukan, ya. Orang tidak punya kemampuan untuk melepaskan dari perbuatan-perbuatan dosa. Demikian juga dengan karakter-karakter buruk. Orang tukang bohong, ya, katakanlah seperti itu. Dia berjanji tidak akan berbohong, mau mengatakan sejujur-jujurnya. Tapi apa yang terjadi? Kebohongan begitu saja diluncurkan dari mulutnya tanpa dipikir lagi, karena itu sudah merupakan menjadi karakter. Demikian juga dengan marah, ya, baper dan lain sebagainya. Karakter-karakter yang merugikan hidupnya, tetapi dia masih terikat dengan karakter-karakter buruk tersebut, ya. Rasa iri hati dengan orang lain dan lain sebagainya, itu yang terjadi dalam kehidupannya, mengikat kehidupannya, tetapi dia tidak punya kemampuan untuk melepaskan itu, sekalipun dia sudah berjanji untuk tidak melakukannya. Sama seperti orang narkoba, Bapak Ibu, ya, dia berjanji untuk tidak menggunakan narkoba, tapi apa yang terjadi? Lagi-lagi ketika sakau, dia berusaha untuk mencari narkoba, dan dia pakai narkoba itu untuk melepaskan ketagihannya tersebut, ya. Itu terjadi kepada orang-orang jangkis, sekalipun sudah melewati tahun-tahun daripada masa penyembuhannya. Tapi apa yang terjadi? Mungkin tahun keempat, tahun kelima, secara tidak sadar sakaunya itu muncul, apalagi ketika dia melewati tempat-tempat di mana dia pernah membeli, memakai narkoba, maka kemudian sakaunya muncul, sugesti, dan dia kembali untuk menggunakan narkoba. Jadi manusia tidak punya kemampuan untuk melepaskan diri dari keterikatannya, ya. Bapak Ibu, siapapun juga dia,
Semua manusia termasuk saya tidak punya kemampuan untuk melepaskan diri dari keterikatan dosa-dosa karakter buruk yang terjadi di dalam kehidupan kita. Kenapa? Karena pada hakikatnya dosa itu adalah maut. Dosa itu merusak kehidupan manusia. Dan pada akhirnya hukuman kekal menanti kita. Tuhan tidak berkenan kepada kita. Tetapi puji Tuhan, Tuhan Yesus mati di kayu salib, membebaskan kita, membayar dosa-dosa kita, dan terlebih lagi Dia mau kehidupan kita mengalami kemerdekaan, lepas dari semua ikatan-ikatan dosa, dari ketagihan-ketagihan, perbuatan-perbuatan yang buruk di dalam kehidupan kita. Ya, kebiasaan-kebiasaan, karakter-karakter yang tidak berkenan. Ketika kita terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, kita punya kemampuan untuk berkata tidak atau melepaskan diri dari semua perbuatan-perbuatan dosa, kelepasan-kelepasan terjadi di dalam kehidupan kita. Itu bukan usaha kita, tetapi karena Roh Tuhan itu tinggal di dalam kehidupan kita, membebaskan kita untuk hidup sebagai anak-anak Allah yang mengalami kelepasan. Banyak orang beranggapan bahwa menjadi orang Kristen itu tidak enak. Ini tidak boleh, itu tidak boleh, nggak boleh merokok, nggak boleh berjudi, nggak boleh ini, nggak boleh itu. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang saya kasih, seperti yang sering saya katakan 1 Korintus 6 ayat 12, segala sesuatu halal bagiku. Tetapi Alkitab katakan belum tentu berguna bagiku. Dilanjutkan lagi, segala sesuatu halal bagiku, tetapi aku tidak mau diperhamba olehnya. Hidup di dalam Kristus bukan berarti ini nggak boleh, itu nggak boleh. Tetapi hidup di dalam Kristus artinya kita mengalami kelepasan dari semua ikatan-ikatan dosa yang pernah kita lakukan di dalam kehidupan kita dan mengikat kita. Kita menjadi orang-orang yang merdeka. Sekali lagi, ini bukan karena usaha kita, tetapi karena Roh Tuhan tinggal di dalam kehidupan kita, dan kita mengalami kelepasan. Oleh karena itu, Bapak, Ibu, saudara-saudara yang saya kasihi, Roh Tuhan itu akan terus bekerja dalam kehidupan kita. Ya, ketika kita masuk dalam hadirat Tuhan, bersekutu dengan Tuhan, taat dan mau melakukan apa yang menjadi rencana Tuhan di dalam kehidupan kita, totalitas kita serahkan hidup kita sebagai anak-anak Allah dan percaya Tuhan akan bertindak kepada kita dan hidup kita memuliakan Tuhan. Jangan jadikan dunia ini panggung sandiwara, tapi jadikan dunia ini sebagai panggung kemuliaan Tuhan. Biarlah nama Tuhan dimuliakan. Oleh karena apa? Oleh karena anak-anak Allah, orang-orang percaya, hidupnya mengalami kelepasan, dan orang akan melihat sesungguhnya kekristenan itu bukan masalah boleh atau tidak boleh, tetapi orang akan melihat anak-anak Tuhan sudah tidak lagi terikat dengan dosa, mempunyai karakter yang baik, karakter Kristus di dalam kehidupannya mengalami perubahan. Dan sudah barang tentu ini akan berdampak untuk orang-orang di sekitarnya. Dan pada akhirnya orang-orang di sekitarnya akan melihat bahwa perubahan terjadi karena Kristus tinggal di dalam kehidupan orang tersebut. Bapak, Ibu, mari kita menjadi orang-orang yang mengalami kelepasan di dalam kehidupan kita, sehingga apa yang terjadi orang pun juga akan berusaha untuk seperti kita, percaya kepada Tuhan Yesus Kristus, sehingga mereka pun juga mengalami kelepasan di dalam kehidupannya. Tuhan memberkati. Shalom.